Halo guys, kembali lagi dari tutorial teknik drawing. Kita akan belajar SolidWorks untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi untuk latihannya. Gambar contoh seperti ini. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini, nanti saya kasih linknya di Facebook. Terus tinggal kita langsung aja kita ke sini plan. Terus tinggal kita lihat gambarnya. Di sini ada tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. Nah, di sini kita akan bikin dulu tampak depan. Nah, menurut kalian tampak depan yang mana? Oke, yang bagian ini ya. Kenapa yang bagian ini bukan yang ini? Ini lebih kecil ya daripada yang bagian sini. Ini lebih besar. Jadi ini tampak samping, ini tampak depan. Seperti itu ya cara perbedaannya untuk cara tampak depannya. Oke, kita langsung aja kita pilih tampilannya. Di sini Proline, normal top. Terus kita pilih SketchUp. Kita pilih yang segi 4, yang nomor 2. Kita pas tengah-tengah seperti ini. Kita ukur di sini adalah 160 untuk panjangnya. Kita gunakan dimension 160 mm. Untuk ketinggiannya berapa? Untuk ketinggiannya sekitar 110 seperti ini. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tahapnya. Di sini kita akan bikin yang ini dulu, tapi di sini tidak ada ukuran, jadi kita 160-nya dikurangi ini ya. Jadi nanti akan ketemu bagian di sininya. Dan caranya gimana? Caranya seperti ini. 160 dikurangi 112 sama dengan kan 48. Nah, 48 dibagi 2 sama dengan 24. Jadi dari jarak sini itu adalah 24 ya. Seperti itu. Kita gunakan di sini segi 4 yang mulainya di sudut yang nomor 1 seperti ini kita bikinnya. Dari jarak sini sekitar dari itu berapa? 24 mm. Terus untuk jarak kesininya berapa? 28 mm seperti ini. Kalau udah seperti ini kita gunakan di sini garis bantu yang mulai titik-titik ini buat dimilorin yang itu. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan milorin, kita gunakan milor di sini. Klik bagian objek ininya, klik di sininya. Terus kita ke milor objeknya, kita ke garis bantunya. Kalau udah warna kuning dia udah pindah, tinggal kita oke. Terus tinggal kita lanjut ke bagian penglingkaran seperti ininya. Tinggal kita gunakan lingkaran di sini. Di sini pas tengah-tengah, kalau ada simbol titik ini dia udah tengah-tengah ya. Kita klik seperti ini, kita gunakan diameter ukuran. Terus di sini itu diameter berapa? Di sini udah simbol diameter, jadi tinggal tulis saja diameter 80 seperti ini. Nah, terus tinggal kita lanjut ke bagian tab seperti ininya, kita gunakan segi 4. Terus tinggal kita lihat ketinggiannya berapa untuk ketinggiannya ininya. Kedalamannya 28 dan panjangnya sekitar 40. Kita gunakan ukuran di sini 28 mm. Untuk di sininya 40 kita bagi 2 jadi 20. Di sini juga kita kasih 20. Terus tinggal kita lanjut ke bagian yang satunya lagi seperti ini kita bikin. Terus buat jaraknya ini berapa? Ininya sekitar 60. Kita gunakan dimension untuk lebarannya 60. Untuk panjangnya berapa? Untuk ketinggiannya sekitar 80 dibagi 2 jadi 40 mm. Di sininya kurang tinggi ya. Kita lebarin dulu, sorry. Kita close dulu ini ya, atasin dulu. Nah, seperti ini ya. Pasin dulu ke bagian sini nih. Nah, pasin seperti ini. Kalau udah pas tinggal kita trim. Nah, seperti ini kita trimnya. Kalau ini biasanya tidak akurat ya guys ya, tidak akurat. Coba kita pasin dulu deh. Cara ngepasin gimana ya nih? Ini panjangnya berapa sih ini? Sekitar 28, sisanya 60. Kita pasin dulu deh ukuran deh. Kita di sini 28 dikurangi 60 nih, 60 sama dengan
Jadi kan 32 ya ini ya, lebar ini 32. Kita ukur aja biar nggak ribet. 32. 32. Nah, dia ke atasnya otomatis tinggal kita trim. Seperti ini, kita trim. Oke, kalau udah selesai seperti ini nggak bentuk, tinggal kita tinggal kita faktor, kita ekstra bas. Terus kita untuk di sininya berapa? Di sini kita lebarnya berapa? 64. Tinggal tulis saja 64. 64. Tinggal kita seperti ini. Terus tinggal kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita bikin yang bagian di sininya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita ke bagian atas saja, klik di sini ke bagian normatif. Tinggal kita gunakan SketchUp ukuran, pastiin tengah-tengah seperti ini. Kalau udah titik-titik dia udah tengah-tengah, sama di sini. Terus kalau udah seperti ini kita gunakan ukuran di sini diameter berapa? Adalah diameter 38 yang bagian ini ya, diameter 38. Kita ukur di sini 38. Di sini juga sama 38. Oke. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita aja, kita ke faktor, kita ke extrude. Soalnya kan akan memotong ya. Coba di sini jumlahnya berapa? Gak usah lebar-lebar, sekitar 28 aja, sesuaiin aja. 28. Nanti kepotong lagi itunya. Bawahnya 28. Tinggal kita Nah, hasilnya seperti ini, coba kita klik kanan ke retro view. Seperti ini hasilnya. Terus tinggal kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan bikin yang seperti ininya. Nah, caranya gimana bikinnya? Tinggal klik ke bagian di sininya ke normal top. Terus kita gunakan yang namanya di sini segi 4 yang mulai di tengah. Kita pastiin di tengah seperti ini. Nggak apa-apa lebih juga seperti ini. Terus tinggal kita di sini kita lihat dari 14 ya. 14 kita bagi 2, 14 dibagi 2 sama dengan kan 7. Kita gunakan di sini dimension ukuran, kita pastiin tengah-tengah di sini 7 ya. Kita bagi 2 kan 7. Terus di sini ya juga 7. Kalau udah 7 di sini kan kita tarik lagi di sini. Nah, lebarin aja nggak apa-apa. Tinggal kita gunakan di sini compiler biar kita akan trim dulu. Tinggal kita baru kita trim yang bagian di ininya yang tidak dipakai. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa lebih juga ya. Tinggal kita tinggal kita faktor, kita ke extra bus. Nah, untuk ketinggiannya berapa nih ketinggiannya? Di sini kan 110 ya, 28. Nah, kita kan lihat 110-nya kita bagi 2, 110 dikurangi 28 sama dengan jadi 82 untuk ketinggiannya. 82. Tinggal kita seharusnya kita milorin ya guys ya. Kita klik kanan aja dulu, milorin dulu biar cepat ke sini ya seharusnya. Kita milorin dulu, kita gunakan di sini garis bantu biar nggak bikin 2, soalnya kan 2 dia. Seperti ini aja nggak apa-apa ke atas. Terus di sini kita akan milorin, kita blok sininya. Kalau udah blok tinggal kita ke faktor ini, kita klik seperti ini. Ya udah mindah, tinggal kita Kalau udah seperti ini, yang ininya kita garis bantunya kita delete aja. Terus di sini kita ke faktor lagi, ke extra bus lagi. Yaitu ketinggian berapa? 82, tinggal kita Coba kita gunakan klik kanan, kita retro view. Seperti ini hasilnya ya. Tinggal kita akan pemotongnya. Nah, cara memotongnya gimana? Tinggal klik ke bagian di sininya, ke normal top. Terus di sini kita gunakan line. Kita pastiin tengah-tengah seperti ini. Yang ini bisa nggak ya? Coba aja di sini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita bisa. Terus tinggal kita gunakan di sini compiler ya, buat di sini biarkan akan memotong, jadi harus gunakan line lagi di sini atau kita gunakan compiler. Line bisa, compiler bisa. Seperti ini. Tinggal kita Nah, kalau udah seperti ini ngebentuk, tinggal kita ke faktor, kita ke extrude lagi untuk memotong, tinggal kita Nah, hasilnya udah memotong, tinggal klik kanan ke retro view. Hasilnya seperti ini. Coba kita rapiin dulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Klik kanan, kita ke pen dulu, kita geser, takutnya ada yang kurang. Itu dia guys ya, tinggal kita kasih di sini warna, di belah kanan ada warna di sini, kita klik, terus ke bagian ekstranya
ke materialnya kita pilih yang bagian apa ya, mana nih, kita ke metal juga bisa. Di sini banyak ya, metal, steelite, aluminium. Catnya di sini nih kita kasih, coba kita kasih warna apa nih, rasa warna merah lagi, power gelas. Kalau gelas kan transparan dia guys ya, kita warna ini aja nih. Nah mana nih, kok nggak ada. Nah seperti ini ya, kita klik double 2 kali, tinggal backgroundnya. Kalau backgroundnya tinggal kita ke bawahin, scroll yang bagian di sini kita kasih backgroundnya, kita backgroundnya yang bagian paling bawah, yang bagian yang ini atau yang bagian ini, terserah ya, seperti ini. Oke, itu dia guys cara latihan buat SolidWorks untuk latihan bagian pemula. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Sampai jumpa kembali.